Nah, teman-teman bisa ngecek juga event-eventnya itu dengan gampang di websitenya coinmarketcall.com ya. Jadi pakai CAL call ya. Kalau untuk menilai rating adalah coinmarketcap.com. Kalau ini coinmarketcall.com ya. Seperti di sini bisa dilihat di halamannya. Di sini ada beberapa koin yang sedang melakukan event ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiai Marketing di channel Crypto Academy dan di channel Kiai Marketing. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya. Saya akan sharing bagaimana cara kita untuk melakukan screening koin micin yang harganya masih murah tapi diprediksi akan bisa menjadi mahal atau akan ngepam, teman-teman. Caranya seperti apa? Yuk kepoin penjelasan saya. Setiap koin baru, teman-teman, yang listing di exchanger besar, kita pasti akan dikejutkan dengan kenaikan harganya yang luar biasa tinggi ya. Bisa puluhan persen, bisa ratusan persen, dan bahkan di ribuan persen, teman-teman. Kayak kemarin ada koin Lazio token itu sampai naiknya 2000% ya, teman-teman, di Binance. Nah, apakah selama ini kamu hanya jadi penonton saja dan tidak pernah merasakan keuntungan dari bangkitnya koin-koin micin itu, teman-teman, atau koin-koin kecil itu? Nah, atau kamu juga mau tahu caranya? Nah, itu kita sharing kali ini. Caranya bagaimana ya teman-teman? Langkah kita ada 7 langkah ya teman-teman. Yang pertama adalah buatlah daftar 10 koin micin yang kamu akan perkirakan ngepam ya teman-teman. Yang kamu belum pernah dengar namanya atau belum pernah tahu proyeknya, itu lebih bagus. Sehingga kamu bisa objektif dalam melakukan penilaian tentang seberapa layak sih koin itu berikut potensi dan pengembangannya ya. Kamu bisa memulai mencari koin-koin micin itu teman-teman dengan membuka halaman 3, 4, dan 5 dan seterusnya di website coin rating yang namanya adalah coinmarketcap.com ya teman-teman. Di sana buka aja halaman 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah letak koin-koin yang kecil, yang market cap-nya kecil atau baru launching. Nah, pilih-pilih aja, tapi ingat bahwa semakin kamu masuk ke halaman yang semakin ke belakang, misalnya halaman 10, 11 segala macam, berarti rankingnya kan semakin tinggi ya. Rankingnya semakin tinggi, misalkan 100, 150, 170. Nah, berarti itu juga ingat teman-teman, itu juga akan semakin berisiko. Jadi beneran yang tekun mencari koin-koin itu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah setelah kita ketemu 10 ngumpulin nama-nama koinnya atau tokennya, maka lakukan riset dan analisis ya teman-teman. Yang pertama kita harus lihat price history-nya kayak apa. Jadi sejarah kenaikan dan penurunan harganya seperti apa. Koin atau token itu harusnya juga menggunakan blockchain sendiri ya teman-teman, atau bisa juga menumpang pada blockchain yang sudah populer seperti Ethereum, Cardano, Solana, atau Polygon ya. Nah, apakah dia menumpang pada salah satu itu? Kalau menumpang pada salah satu itu berarti sudah termasuk bagus ya, nggak masalah mengenai teknologinya.
Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman, kita lihat price history-nya Raca ya. Radio Caca yang sedang hype beberapa minggu ini di bulan November, awal-awal November ya. Dia meningkat sekali tuh teman-teman ya. Koin seperti ini bagus sekali, artinya dia dari bawah itu adalah kemudian dia stabil, meskipun ada bullish dan bearish di market dia stabil. Stabilnya meskipun stabil kecil tapi dia naik teman-teman. Dan akhirnya menemukan momentumnya pada November 2021 ini. Namun itu tidak lama teman-teman, hanya 2 hari kemudian dia harganya sekarang sudah cenderung turun. Itulah yang kita cari ya teman-teman. Kita cari, kita panen pada saat dia benar-benar ngepam habis ya, ngepam tinggi banget ya. Nah, tadi kemudian cek di exchanger yang mana koin itu sudah listing ya teman-teman. Minimal sudah listing di KuCoin ya. KuCoin itu exchanger yang biasanya untuk transisi ya sebelum masuk ke exchanger besar seperti Coinbase dan Binance ya. Nah, juga bisa dicek di beberapa market desk yang lain, misalkan PancakeSwap itu juga bisa Anda cek di sana. Biasanya koin-koin micin itu netasnya di sana, koin-koin kecil itu bertelurnya di sana. Keempat, kekuatan komunitas. Nah, coba kamu lihat di sosial media koin itu apakah dia cukup banyak followernya dan engagementnya dengan followernya seperti apa dibanding dengan koin micin lainnya. Kalau dia followernya banyak, kemudian banyak yang mendukung, rasanya dia akan bisa menjadi besar. Yang kelima adalah tokenomics-nya. Tokenomics itu apa ya? Tokenomics itu adalah faktor yang menyebabkan sebuah koin itu lebih dihargai daripada koin yang lain teman-teman. Yaitu biasanya utility-nya jelas. Jadi koin itu dilahirkan buat kemanfaatan apa sih? Kemudian jumlah penawaran supply-nya berapa? Misalkan Bitcoin karena nilainya tinggi itu karena dia sudah dipatok dari awal cuma 21 juta koin ya teman-teman. Nah, cari yang pasokannya terbatas. Kemudian alokasi dan distribusi koinnya kemana, lalu emisi gas fee-nya gimana, mahal atau murah. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kamu untuk menilai tokenomics atau seberapa menarik koin itu. Langkah ketiga adalah kamu harus mencari eventnya. Jadi koin itu biasanya akan ngepam pada saat diadakan event besarnya gitu ya. Yaitu misalkan pada saat Shiba Inu itu ngepam besar gitu setelah Shiba Inu menghibahkan 50% koinnya kepada Vitalik Buterin kan, kayak gitu ya. Nah, itu harganya kemudian ngepam tinggi banget ya. Nah, itu harus dicari. Kemudian eventnya juga akhirnya juga Vitalik Buterin kemudian menghadiahkan atau memburn koinnya yang 50% diberikan Vitalik Buterin itu disumbangkan ke penanganan COVID di India. Nah, itu juga merupakan berita yang cukup besar yang dikhawatirkan itu menurunkan harga Shiba Inu, tapi nggak terlalu turun juga akhirnya. Syukur ya. Nah, teman-teman bisa ngecek juga event-eventnya itu dengan gampang di websitenya coinmarketcall.com ya. Jadi pakai CAL call ya. Kalau untuk menilai rating adalah coinmarketcap.com. Kalau ini coinmarketcall.com ya. Seperti di sini bisa dilihat di halamannya. Di sini ada beberapa koin yang sedang melakukan event ya. Setiap hari datanya diupdate nih teman-teman di coinmarketcall.com ini. Atau teman-teman juga bisa langsung mengunjungi ke websnya atau blognya dari koin itu. Misalkan ketika kita ngomongin koin Cardano ya, di cardano.org ini sedang ada pengumuman tentang Cardano Summit 2021 yang kemarin sudah berakhir ya teman-teman, bulan September kemarin ya, akhir September. Nah, seperti ini teman-teman harus sering kunjungi web dan blognya koin micin kita ya. Memang harus sabar, namanya juga kita melakukan riset ya. Kemudian yang keempat, kita harus tahu berapa lama nih kira-kira koin ini bakal ngepam ya. Ada pepatah buying the rumor and selling the news ya. Tetapi perlu diketahui ada perbedaan perilaku antara investor yang membeli koin dengan market cap kecil, sedang dan besar ya teman-teman.
Untuk koin yang market cap-nya besar biasanya dibeli oleh institusi atau lembaga keuangan dengan keputusan yang smart atau tidak terburu-buru ya. Sedangkan koin yang market cap-nya menengah sampai kecil kebanyakan dibeli oleh investor kecil seperti kita yang banyak didorong oleh impulsif atau emosi dalam pembeliannya ya. Oleh karena itu mari kita bagi koin-koin yang 10 koin itu ke dalam dua kategori, yaitu koin yang dibeli institusi dan koin dibeli oleh retail. Dari situ kamu akan bisa melakukan riset lanjutannya dan memperkirakan pumpnya akan kapan dan berapa lama. Berapa lama ngepump? Pump pada koin yang institusional biasanya kenaikannya akan berlangsung lama ya, sebelum kemudian turun kembali. Sebaliknya pump pada koin retail cenderung sesaat saja ya. Untuk koin institusi biasanya lebih dari 5 hari, bahkan bisa berminggu-minggu ya. Sedangkan untuk koin retail biasanya 1-2 hari saja ngepump lalu langsung turun kembali. Nah, ini bisa kalian lihat di kasusnya BTC yang kemarin di bulan September November itu cukup ngepump ya, dimulai dari tanggal 19 September kemudian sampai dengan tanggal 17 ya atau 16 November. Jadi hampir 3 minggu lebih yaitu ngepump sebelum akhirnya dimulai tanggal 17 kemarin itu sudah mulai turun ya. Turunnya nggak tahu ini apakah bakal terus atau ini adanya konsolidasi semata sebelum akan naik ke 70.000 US dollar ya. Kalau koin kecil seperti Raca teman-teman itu bisa dilihat bahwa Raca itu, sorry ini datanya kayaknya masukin salah ya. Jadi harusnya Raca ini ya. Raca itu cuma 2 hari ya teman-teman ya. 2 hari dia sudah turun ya. Jadi dia masa keemasannya hanya pendek sekali 2 hari karena dia koin dengan market cap kecil. Koin dengan market cap kecil itu yang harga koinnya masih di bawah $1 ya teman-teman. Kemudian 5 seberapa tinggi pumpnya. Nah itu yang harus kita bisa perkirakan ya. Anda bisa melakukan technical analysis ya untuk menentukan level harga support dan resistennya dari koin yang kita bidik itu. Sehingga kita bisa mengukur seberapa tinggi kenaikan harganya pada saat pump yang akan datang ya. Kita juga bisa melihat dari market cap koinnya ya teman-teman. Jika market capnya kecil ada kemungkinan kenaikan harga pumpnya akan semakin tinggi karena investor itu lebih gampang naikin nurunin dari koin yang kecil karena modal untuk yang diperlukan untuk ngepump kan nggak terlalu gede gitu ya. Jadi semakin kecil koinnya biasanya pumpnya bisa sangat tinggi atau semakin tinggi ya. Keenam, gimana alokasi dana dan kapan kamu take profit ya teman-teman. Tidak ada yang menjamin waktu yang tepat kapan pump itu terjadi kan berapa lama dan itu akan susah diprediksi ya teman-teman. Oleh karena itu kita nyaranin kepada kamu yang mau bergerak di koin micin itu harus mengalokasikan dana yang siap hilang aja teman-teman. Jadi misalkan kamu ikhlasnya 1 juta hilang ya udah kamu gunain 1 juta itu untuk alokasi trading koin micin atau invest koin micin. Nah, kalau kamu punya duit lebih banyak, kamu ikhlasnya 1 miliar, ya lebih bagus lagi kamu invest 1 miliar di koin micin ini. Nah, pola-polanya di koin micin itu teman-teman, kenaikan dan penurunannya itu ada koin micin yang pergerakannya ngikutin BTC atau Bitcoin. Ada koin micin yang nggak peduli tuh dengan turun naiknya BTC ya. Dia kayaknya punya resistensi sendiri. Nah, itu perlu juga kita amati dari koin kita. Apakah pergerakan dia itu seiring dengan pergerakan dari BTC ya. Kemudian untuk take profit teman-teman, kalau saya berpedoman pada target cuan sendiri. Target cuan saya sendiri, misalkan target cuan saya 20%, ya udah saya TP di angka 20% itu. Bukan berdasarkan misalkan target teknikal yang saya inginkan ya. Dengan demikian saya merasa bahagia dan bersyukur tanpa perlu melihat cuan di market ya. Biar tidak kecewa, tutup saja laptopnya, tutup saja aplikasinya di handphone. Apabila sudah cuan dan nggak perlu lihat-lihat lagi koin micin itu telah bergerak ke level berapa.
Kemudian yang ketujuh adalah teman-teman mungkin akan berpikir ada koin-koin micin yang bisa disimpan di jangka panjang karena diperkirakan akan semakin bagus ya. Seperti mungkin teman-teman kemarin lihat kasusnya Dogecoin atau Shiba Inu yang sampai sekarang justru banyak orang yang hold-nya ya. Apa sih kriteria koin-koin yang layak untuk di-hold atau disimpan secara jangka panjang? Yang pertama adalah kegunaan koin itu jelas ya, dari utility-nya jelas, sehingga demand-nya terhadap koin itu ya stabil atau bahkan bisa meningkat ya teman-teman. Kemudian koin itu sudah listing di Binance ya, atau di exchange besar seperti Coinbase ya. Koin tersebut juga sudah disetujui oleh SEC USA karena biasanya yang bikin ribet SEC ini ya. Kalau misalkan ada koin yang berseteru dengan SEC seperti kasusnya Ripple itu nggak bisa naik-naik teman-teman ya. Kemudian punya banyak kerjasama dengan koin-koin lain yang terkenal ya. Jadi dia juga menggunakan atau bekerja sama dengan platform yang lain, misalkan Cardano, Ethereum, Polygon, Solana, kemudian Matic, ya, Matic Polygon maksud saya ya, kemudian Doge ya. Itu bagus apabila dia sudah menjalin kerjasama dengan berbagai macam chains ya. Kemudian banyak investor yang mendanainya ya. Kalau semakin banyak modal ventura, VC company yang mau mendanai, maka jelas prospeknya sangat bagus ya. Kemudian dari sisi teknisnya ya terus berkembang dan berinovasi ya. Para programmernya juga nyelesain kontraknya, tidak ada yang meninggalkan koin itu ya. Kayak Dogecoin kabarnya tidak ditinggalkan pengembangnya, itu juga membuat kita ketar-ketir masa depannya seperti apa. Dan yang terakhir punya teknologi terdepan dan kemungkinan juga bisa mendominasi atau memonopoli kategorinya ya. Misalkan adalah contohnya dulu saat Chainlink itu masih awal, banyak yang memperkirakan dia juga menjadi besar karena dia menggunakan sistem Oracle ya, yang itu mendominasi pasar keuangan di Amerika. Oleh karena itu sampai sekarang Chainlink punya posisi yang lumayan tinggi di market. Nah, itu karena apa? Karena Chainlink punya inovasi teknologi yang terdepan. Jadi kita cari-cari teman-teman yang koin-koin yang seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah memang memilih koin micin itu yang akan ngepam itu nggak mudah ya teman-teman. Namun saya berhasil menemukan beberapa tanda-tandanya. Itu ada 6-7 tanda tadi ya teman-teman. Silakan dipakai sendiri. Kalau saya sendiri bukanlah pencari koin micin yang ngepam, karena saya lebih fokus trading pada swing trading, pada scalping, dan hold koin ya, holder. Saya seorang pemegang koin ya untuk long term investment. Tapi nggak apa-apa kalau ada teman-teman yang tertarik dengan berburu koin micin, bisa melakukan langkah-langkah yang saya sharing di atas. Namun demikian, bagi Anda yang suka mengejar koin yang akan ngepam, kiranya sharing saya di atas bermanfaat ya teman-teman. Dan yang terakhir, jika Anda bermanfaat, merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen di channel ini ya. Dan ikuti juga edukasi kami tentang kripto ya. Di Crypto Academy ya. Kita punya Zoom seminar, kita punya grup mentoring, kita punya grup VIP sinyal kripto di mana kamu akan dipandu setiap kamu open posisi. Kemudian kita ada private class one-on-one didampingi personal sampai mahir. Kemudian kita juga ada copy trading, sistem bagi hasil bagi kamu yang nggak mau ribet trading, maunya jadi investor yang rebahan saja. Kita juga ada, di mana kamu akan dapat persentase 80% dari bagi hasil, dan kita sebagai master trader hanya 20% dari bagi hasil. Jika kamu ada yang tertarik, hubungi saya bisa di nomor 0852 82663172 atau melalui manajer AMI di nomor 087738184831. Oke, terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan bagi Anda yang tertarik dengan Crypto Academy, sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing.